Orang ya semuanya ya. Jadi data dari MPR ada berapa orang yang tertarik ya? 10, 10 Bu. 10. Oke, 11 Bu, dapat 11. 11 ya. Oke, kita tunggu 2 orang lagi. Tapi kita sambil jalan aja ya, nanti biar menyusul karena waktunya cuma sebentar, 1 jam. Saya boleh ditemani nggak? Kameranya boleh dinyalakan. Jangan sendirian di sini, nggak enak bener. Mana nih? Oke, salam kenal ya semuanya teman-teman. Aduh, Widya lagi. Jelas, Widya. Oke, kita sambil jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera Bapak Ibu calon P3K aktivis dari Sekjen MPR RI. Salam kenal, saya Dini Utari, saya adalah aktivis muda dari Dinas Perpustakaan dan Kasupan Provinsi DKI Jakarta, yang saya saat ini bertugas di Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sosial Hadi Yasin. Beberapa hari lalu saya dihubungi oleh panitia untuk memberikan semacam bimbingan belajar untuk teman-teman yang akan mengikuti tes P3K aktivis. Kita hanya 2 pertemuan ya? Iya betul ya, MPR hanya 2 pertemuan ya? Betul? Kalau tidak salah hanya 2 pertemuan untuk ini kompetensi teknisnya ya, mungkin nanti ada yang lain juga. Bu, suaranya kok agak kecil Bu ya? Iya betul, 2 pertemuan Bu. Oke, suaranya kecil. Iya Bu. Sama tanggal 3 November. Iya betul. Sebentar ya. Halo, halo, masih kecil? Halo, masih kecil? Masih Bu, kalau di saya sih. Tahu teman-teman gimana? Oh, bentar. Sekarang bagaimana? Masih kecil juga kah? Mantap Bu. Mantap ya, sudah ya. Alhamdulillah. Oke, saya izin share screen ya. Untuk materi kita. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah ya? Sudah Bu, sudah. Seri kita kali ini adalah tentang keterkaitan secara umum. Jadi teman-teman diharapkan nanti ketika mengerjakan soal-soal, teman-teman sudah tahu seperti apa sih dasar-dasar dari keterkaitan. Saya yakin sih teman-teman sudah lama ya, mungkin sudah lebih dari 2 tahun ya bekerja di bidang keterkaitan. Sudah pernah juga mungkin memiliki bingkai-bingkai keterkaitan, tapi tidak apa-apa kita sekedar refresh ya materi yang akan teman-teman mungkin nanti akan temui di pengerjaan soal-soal. Ya, ini saya beri judul pengantar keterkaitan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah kondisi teman-teman seperti ini? Sudah enggak ya? Insya Allah. MPR itu kalau nggak salah dia pernah menerima penghargaan apa ya? Itu kategorinya bagus kok untuk keaktifannya. Jadi insya Allah saya yakin di MPR sudah, apalagi di sekjennya ya, sudah tidak ada lagi aktif yang seperti ini. Yang seperti ini juga saya yakin tidak ada ya di MPR, insya Allah ya. Sudah rapi. Kita berharap kondisi keaktifan yang ada di lingkungan kerja kita adalah seperti ini ya. Ini sudah rapi semua serta MPR betul nih. Kayak gini MPR seperti ini ya, Mas. Rapi. Bagus sekali berarti aktivis, petugas pengelola aktifnya dan calon aktivisnya yang bekerja di sana. Saya sini jempol nih. Ya, ini adalah permasalahan pengelolaan aktif secara umum yang ada di instansi lembaga pemerintah yang ada di Indonesia. Saya rasa ini walaupun di MPR sudah tidak ya, mungkin masih ada lah, walaupun tidak profit 100%, tapi mungkin masih ada sekitar 20-30% mungkin ya.
kondisi ruangan unit kerja yang penuh dengan arsip, kemudian antara perbedaan arsip aktif dan inaktifnya tidak jelas, kemudian tidak ada arsiparis yang mengelola arsip, kemudian terjadi kehilangan arsip, kemudian arsip disimpan sesuai dengan kepentingan tugas masing-masing, ya. Sehingga ketika pimpinan membutuhkan arsip, arsip kemudian sulit ditemukan karena yang menyimpan masing-masing, begitu ya. Ini mungkin pernah ditemui ya. Kemudian pemberkasan ini juga tidak menggunakan klasifikasi, tapi berdasarkan nomor urut agenda. Ini masih nggak ada yang MPR nih? Enggak ya? Insya Allah sudah menggunakan klasifikasi ya. Oke. Kemudian penulis kembali arsip itu tidak bisa dilakukan dengan cepat dan cepat. Inilah permasalahan yang sering terjadi. Sementara yang kita inginkan adalah seperti ini ya, yang kerjanya seperti arsip, aktif dan inaktif terkelola dengan baik, ada arsiparis atau petugas pengelola arsip, atau P3K. P3K itu singkatannya apa ya? Bisa bantu saya? Petugas apa ya P3K ya? Kalian kalau P3K loh? Pegawai pemerintah. Diri kita ini ya nggak ada yang suci Pak ya. Pegawai yang bisa dilakukan pemerintah. adalah bagaimana transparansi dan pengawasan. Pegawai Nanti saya DPR akan panggil pasti nih Pak, apa namanya MK nanti dan ada juga upaya untuk melakukan revisi undang-undang. Oke, Bocor itulah ya. suaranya, Bu. Tapi nanti kata sekarang nggak bisa. Suaranya dari Ini sudah Pak diketok. Sofi ya. Oh, ada suaranya ini, Nah, Bu. kecuali nanti ini lagi rame sekarang nih Pak nih. Kita jangan mau dijajah, Bu, itu. Waduh, Ada yang suaranya mengatakan Bu. bahwa ini tidak sah. Ini lagi Ya, lagi Pak terjadi Sofi. segala pendapat. Maka saya mendengar bisa-bisa nanti Kemudian ada ini Pak calon wakil Sofi. presiden tidak bisa lolos. Oke, Tapi kalau kita lanjut ya. kekuasaan yang bermain Pak sulit juga. Nah itu loh, ini masalahnya kan nyakut masalah keuangan, Sudah masalah dapat judul perizinan sepertinya kan Pak jadi Sofi ya. masalah. Jadi apa namanya? Oke, kemudian kita jadi menginginkan menimbulkan aset kegaduhan disimpan sesuai dengan dan sistem yang sesuai. interpretasi gitu. Kemudian Jadi keselamatan masalahnya aset karena mempunyai sekiranya untuk pertanggungan ini daerah. Kemudian kebangsaan Pak perumahan ya. kembali Ini aset dapat dilakukan dengan kategori cepat dan agak tepat. apa namanya? Kemudian MK pemberkatan ini asetnya ikut menggunakan pada titik klasifikasi ya. cawe-cawe. Nah, Halo, Pak Sofi. gitu ya. Kalau politisi cawe-cawe itu biasa, dia kerjanya politisi begitu. Teman Tapi kalau Pak MK Sofi yang ada sudah kan di anggap sini yang bisa hakim-hakim dikolek-kolek Pak Sofinya? yang apa istilahnya ini sudah tidak ada kepentingan Kasihan teman-temannya duniawi ya ini. Pak ya, harusnya ya. MK itu kan harus hakim itu hakim betul-betul sudah Bu, coba saya hubungin, Bu. tidak Mas ada Sofi ya. Iya, coba ya Pak. istilahnya. Dia harusnya begitu. Tapi kan ya itulah terjadi. Jadi saya kira begitu Pak. Mas Toki. Tapi ini kan menyangkut masalah politik Pak ya, bukan menyangkut masalah dasar negara tadi ya. Ini masih bisa diperdebatkan Pak. Ya, yang jelas jangan gara-gara perbedaan pendapat ini membuat kita terpecah Pak. Karena kita negara hukum, apa putusan MK, suka tidak suka, kita terima dulu. Nanti bisa direvisi Pak. Untuk periode berikutnya. Kalau sekarang nggak bisa kayaknya. Seperti itu. Nah, jadi kalau di MPR ditanya Bapak tanya ke MPR, kami gregetan Pak MPR ini. Bahkan ada beberapa fraksi itu sudah mengajukan kita bubarkan saja MK ini. Ada pada boleh dibubarkan oleh MPR yang boleh bubarkan. Lembaga negara ini boleh dibubarkan oleh MPR melalui perubahan undang-undang dasar. Bukan undang-undang dasar gitu. Ya di undang dasar itu jelas Pak yang dibentuk oleh dasar itu ada beberapa, ada MK itu juga undang dasar. Ya, sekiranya begitu sekalian. Jadi pertanyaannya ini agak berputar-putar saya jawabnya karena agak sulit juga kita. Kalau tanya saya pribadi, saya nggak setuju dengan keputusan MK itu Pak. Saya tanya pribadi nih, anggota DPR MPR ya. Saya tidak setuju karena itu berubah apa namanya ya benar gara-gara kepentingan pendek membuat apa bangsa ini menjadi apa aturan berbangsa Pak ya. Aturan berbangsa ini tidak boleh otak-atik karena itu dasar kita untuk berbangsa gitu. Kalau semua orang bisa otak-atik ini atau berbangsa bahaya kita ini bangsa kita nih. Ada kepentingannya dirubah lagi, ada kepentingannya dirubah lagi, bahaya. Ya Pak ya. Jadi itu saya bisa jawab Pak. Alhamdulillah, kita lanjutkan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menghubungi Mas Sofi. Lalu bagaimana jika keadaan di instansi kita akhirnya tadi belum sesuai dengan kondisi yang ideal ya. Sama kita mulai dulu membenahi surat atau berkas, kemudian simpan surat atau berkas menurut subjeknya, tidak lagi menggunakan buku masuk agenda, gitu ya, tapi sudah disimpan berdasarkan subjek masalahnya. Kemudian jangan lupa menggunakan peralatan standar, ada film kabinet, ada partner, ada lemari arsip, gitu ya. Kemudian, nah ini tadi hindari menyimpan surat berdasarkan surat masuk atau keluar, tapi simpanlah arsip berdasarkan subjek masalah. Kemudian lakukan penyimpanan arsip secara reguler.
teman-teman untuk bisa menjawab soal-soal yang nanti akan diujikan di ujian masuk P3K di Paris, ini adalah regulasi tertutupan yang teman-teman sebaiknya kuasai ya. Yang paling utama sekali adalah nomor 1 dan 2. Nomor 1 adalah Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, dan PP Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 tahun 2009. Insya Allah kalau teman-teman kuasai minimal 2 ini, insya Allah teman-teman akan mudah menjawab pertanyaan ini. Saya yakin sekali, karena biasanya soal-soal kearsipan itu tidak jauh dari dua peraturan ini ya. Jadi teman-teman silakan kuasai, pelajari, kuasai. Ditambah lagi dengan peraturan-peraturan arsipan yang lain seperti peraturan kepala ANDRI atau ada Permentan RB gitu ya. Tapi minimal yang harus teman-teman kuasai adalah 2 ini, nomor 1 dan 2 ya. Oke, kita mulai lanjut ke apa itu arsip. Ada yang bisa bantu saya menjawab berdasarkan pengertian teman-teman sendiri, apa sih arsip itu? Pak Bay, boleh Pak Bay? Atau Ibu ya, atau Mas Yofi? Berkas, Bu, berkas. Berkas, Ya. berkas, oke. Terus Sampah, enggak ya? Sudah bilang Enggak. sampah? Enggak. Oke, kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan arsip adalah rekaman kegiatan dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan panjang ya pengertiannya ya. Tapi memang sebagai calon aksesaris teman-teman tahu salah satu pengertian ini sering keluar nih, saya kasih tahu aja ya. Pengertian arsip berdasarkan sering keluar. Minimal mengenal berdasarkan undang-undang. Nah, teman-teman, kita beranjak ke organisasi kearsipan. Di dalam pasal 16 Undang-Undang 43 tahun 2009, organisasi kearsipan itu ada 4. Ya. Yang pertama adalah ANDRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia. ANDRI itu berkedudukan di ibu kota negara. Ada yang tahu di mana lokasi kantornya? ANDRI? Di Pasar Minggu tidak ada ya, tapi kantor pusatnya adalah di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Ya. Kemudian nanti kalau ibu kota negara pindah ke Kalimantan, otomatis ANDRI pindah ya, karena ANDRI harus berkedudukan di ibu kota negara. Kemudian tugas dari ANDRI itu adalah melaksanakan pengelolaan arsip statis dari lembaga negara, perusahaan, ormas, orpol, perserangan, dan perserangan ya, ini ada di pasal 19. Kemudian yang kedua, organisasi kearsipan yang kedua adalah arsip daerah, provinsi. Seperti saya bekerja di sini, ya di daerah Provinsi DKI Jakarta. Nah ini juga berdasarkan pasal 2 Undang-Undang 43 bahwa setiap daerah wajib memiliki lembaga kearsipan daerah. Ya, tugas dari arsip daerah provinsi ini yang pertama adalah mengelola arsip aktif minimal 10 tahun dari organisasi perangkat daerah yang ada di bawahnya. Kemudian melakukan pembinaan kearsipan organisasi perangkat daerah. Ya, teman-teman mungkin apa itu arsip inaktif, Bu? Ya, contoh di sini ada arsip inaktif. Nanti ya kita beranjak ke pengertian macam-macam arsip ya, fungsi arsip. Kemudian yang ketiga itu ada arsip daerah, kabupaten, kota. Nah ini berada di bawah arsip daerah provinsi ya. Seperti misalnya kalau di DKI itu ada 5 daerah lembaga arsip daerah kabupaten kota ya, kota Jakarta Selatan, Utara, Pusat, Barat, Timur ya, ada 5. Nah ini juga wajib dimiliki oleh setiap lembaga kearsipan daerah dan memiliki tugasnya sama ya, tapi berada di tingkat kota. Kemudian arsip perguruan tinggi. Arsip perguruan tinggi ini juga sama, wajib dimiliki oleh perguruan tinggi ya yang ada di Indonesia, terutama perguruan tinggi negeri milik pemerintah, dan bertugas untuk mengelola arsip inaktif 10 tahun dari sistem akademika yang ada di bawahnya, kemudian melakukan pembinaan kearsipan di tingkat perguruan tinggi.
daerah ataupun arsip kota ya teman-teman, ini juga wajib melaksanakan pengelola arsip statusnya dari setiap organisasi perangkat daerah yang ada di bawahnya, yang ada di lingkungannya ya. Kemudian seperti misalnya desa itu ada di bawah kota, kemudian ada ada perusahaan, ada organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan yang ada di wilayahnya. Begitu pula yang ada di daerah kota maupun yang ada di provinsi ya. Nah, ini di pasal 5 di PP 28, ya, PP 28 adalah penjelasan dari Undang-Undang 43. Jadi ketika misalnya teman-teman nanti membuka PP 28 itu adalah isinya menjelaskan apa yang Undang-Undang 43 2009 itu mungkin belum lengkap ya. Kalau itu sebenarnya sudah cukup lengkap, tapi di PP 28 diperlengkap lagi. Nah, di PP 28 pasal 5 ini nanti kita menemukan bahwa dalam organisasi kearsipan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah unit kearsipan, yang kedua adalah lembaga kearsipan. Nah, unit kearsipan ini seperti teman-teman yang berada di MPR ya. MPR ini adalah menjadi unit kearsipan. Ya, MPR nanti bertanggung jawabnya kemana? MPR nanti bertanggung jawabnya kepada Arsip Nasional. Seperti itu. Kemudian kalau lembaga kearsipan itu seperti tadi Andri ini kemudian arsip daerah provinsi, arsip daerah kota, dan arsip perguruan tinggi. Kalau unit kearsipan itu seperti lembaga negara, ya itu badan-badan negara itu masuk dalam unit kearsipan. Nah, teman-teman, saya kesini dulu. Saya fungsi arsip ya. Di dalam Undang-Undang 43 tahun 2009 itu dijelaskan pengertian tentang arsip dinamis, arsip statis, dan pengertian lain-lainnya yang berhubungan dengan kearsipan. Itu ada di dalam ketentuan umum. Ya, arsip dinamis berdasarkan Undang-Undang 43 adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Ini sudah sering keluar ya, pernyataan seperti ini, pengertian seperti ini ya. Kemudian kalau arsip statis adalah arsip yang dilakukan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan. Nah, ini adalah kata kunci dari arsip statis. Dia bernilai sejarah setelah habis masa retensi atau masa simpannya. Kemudian berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung oleh Arsip Nasional atau lembaga kearsipan. Ya, jadi ciri khas dari arsip statis itu dia memiliki nilai sejarah setelah habis masa retensinya atau masa simpannya dan berketerangan dipermanenkan. Ya, sementara kalau arsip dinamis itu masih berlangsung ya, masih digunakan oleh kegiatan pencipta arsip dalam waktu tertentu. Arsip dinamis sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang ada di undang-undang, yang pertama adalah arsip aktif. Arsip aktif itu apa? Kemudian nanti ada arsip inaktif dan ada arsip putar. Kita lihat ya, pengertian arsip aktif ada di pasal 1 Undang-Undang 43, yaitu arsip yang frekuensi penggunanya tinggi dan atau terus menerus. Seperti misalnya daftar hadir, undangan, surat pengantar. Jadi arsip yang masih aktif. Biasanya kurun waktu arsip aktif ini antara 1 tahun dan 2 tahun. Tapi ini tergantung dengan masa retensi arsipnya sendiri ya. Berbeda-beda, tapi rata-rata untuk arsip administrasi itu adalah 1 tahun sampai 2 tahun. Kemudian ada arsip inaktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunanya sudah menurun. Mohon izin ada pengumuman. Diinformasikan kepada seluruh terus dan pada dasarnya bahwa jam operasional layanan perpustakaan dan PDS HBS ini akan ditutup sejak pukul 5 sore. Selanjutnya, Sore. Dimulai untuk selanjutnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Selamat sore. selamat sore. Kita lanjut ya.
Teman-teman, di dalam kearsipan itu tidak ada istilah arsip pasif ya. Jadi kalau ada arsip aktif, tapi tidak ada arsip pasif. Yang kita kenal adalah arsip inaktif. Seperti itu. Ya, contohnya seperti apa? Seperti surat cuti. Surat cuti ini eh, biasanya dia bentuknya penggunaannya tidak sering ya, sudah menurun ya. Jadi kalau cutinya sudah selesai apalagi ya, cutinya sudah selesai berarti harusnya sudah jadi inaktif. Seperti misalnya dasar arsip dan rapot ya, rapot mungkin aktifnya pada saat sedang penulisan buku rapat dan pemberian buku rapatnya ya, tapi setelah itu, setelah masa itu selesai, kemudian dia statusnya menjadi aktif. Kemudian aksi vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan kesehatan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip tidak dapat diperbarui, tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Contohnya adalah sertifikat ijazah APT, pendirian. Seperti misalnya ijazah ya, kalau ijazah sekolah kita itu hilang atau rusak, kebakar atau kebanjiran ya, saya pernah menemui satu kasus di Jakarta Utara, itu ada yang harus ijazah sekolahnya itu terbakar karena rumahnya kebakaran. Nah itu dia mencoba untuk datang ke dinas pendidikan untuk mengurus kembali, itu sudah tidak bisa diterbitkan lagi ijazahnya ya. Jadi ijazah hanya terbit satu kali. Yang akan diberikan mungkin adalah surat keterangan seperti ijazah. Surat keterangan ijazah yang fungsinya sama seperti ijazah. Nah ini adalah salah satu contoh dari arsip kita. Ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk syarat arsip, teman-teman. Teman-teman tahu ada arsip tekstual atau arsip konvensional, atau bisa juga kita sebut arsip kertas. Ya, ini ada kertas, surat, kwitansi. Kemudian ada arsip kartografi atau kearsitekturan. Ini ada denah, ya. Kemudian ada arsip pandang dengar, ada audiovisual, seperti foto, film, video. Kemudian ada arsip komputer atau elektronik. Nah, ini sekarang yang sedang digalakan ya, arsip digital ya. Di tempat teman-teman juga sudah mulai digalakan arsip digital ini. Nah, ini adalah contoh-contoh gambarnya. Ini jenis-jenis arsipnya sendiri ya. Seperti ini. Oke, saya sekarang mau ke balik lagi. Nah, ini kita masuk ke pengelolaan. Ini agak cepat ya, karena waktunya cuma 1 jam. Jika dalam penyampaian saya ada yang bertanya, langsung saja ditanyakan, boleh. Takutnya saya terlupa nanti, jadi boleh silakan ditanyakan. Kita ke ruang untuk pengelolaan arsip dinamis atau PAD. Dalam PAD ini itu atau biasanya dikenal dengan daur hidup arsip ya. Itu ada yang pertama adalah proses penciptaan arsip. Kemudian ada penggunaan arsip, pemeliharaan serta pengusutan. Ini disebut juga daur hidup arsip atau life cycle of record. Ya, di dalam proses penciptaan arsip ini ada pembuatan arsip dan penerimaan arsip. Kemudian untuk penggunaan arsip ini ada pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak. Ya, ini biasanya ada proses peminjaman arsip. Ya, baik misalnya dipinjam untuk kepentingan pimpinan mengambil keputusan atau dipinjam untuk misalnya ada pengguna masyarakat yang membutuhkan, itu boleh ya, selama dia berhak maka itu wajib diberikan. Kemudian yang ketiga adalah proses pemeliharaan arsip. Ini bagaimana arsip itu terjaga keutuhannya dan informasinya, keutuhan, keamanan dan keselamatan arsipnya ya, itu harus terjaga di sini di proses. Seperti misalnya salah satu contoh pemeliharaan adalah misalnya proses digitalisasi. Nah itu adalah di sini adalah bagian dari pemeliharaan. Kemudian juga ada proses penataan penyimpanan di dalam lemari ya, atau di dalam central file, itu adalah proses dari pemeliharaan. Kemudian nanti ada proses lagi namanya reservasi ya. Kemudian ada restorasi. Reservasi itu adalah pelestarian, koleksi, kemudian restorasi dari perbaikan. Ini prosesnya di sini. Nah, kemudian yang terakhir dari lingkup pengelolaan arsip dinamis adalah penyusutan arsip. Ya, ini penyusutan arsip ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemindahan arsip inaktif. Tadi arsip inaktif apa? Boleh dibantu saya mengingat lagi arsip inaktif? Arsip apa? Iya, Mbak Widya. Arsip apa, Bu?
Arsip inaktif. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas ya? Penggunaannya udah menurun ya. Betul ya. Nah, udah mulai hafal ya, baru dia dan teman-teman yang lain juga mudah-mudahan. Nah, ini adalah proses penyusutan arsip yang pertama. Proses penyusutan arsip itu artinya pengurangan jumlah arsip ya. Itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Unit pengolah ini biasanya kalau di lembaga pemerintah itu ada di level S3 ya. Saya kurang tahu kalau di MPR itu setingkat S3-nya apa ya disebutnya ya? Misalnya apa ya? Kalau biro ya, biro ada nggak istilah biro ya? Ya pokoknya setingkat S3 ya. Kalau di tempat saya itu biasanya bidang-bidang ya, bidang-bidang yang ada di dalam satu instansi organisasi perangkat daerah itu disebutnya unit pengolah. Kemudian ke unit kearsipan. Unit kearsipan ini adalah di tingkat eselon 2. Ini biasanya di sekretariat lokasinya, posisinya, ya. Kemudian pemusnahan, yang proses penyusutan yang kedua adalah pemusnahan, ya. Pemusnahannya terhadap apa? Terhadap arsip yang sudah tidak bernilai guna lagi, yang sudah tidak memiliki nilai guna lagi, sehingga bisa pemusnahan. Namun untuk proses pemusnahan sendiri itu ada syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya ada timnya, jadi tidak serta kita pikir ini arsip sudah tidak ada gunanya nih, udah gue musnahin nanti deh. Enggak seperti itu ya, tapi ada aturannya ya. Salah-salah kita sudah memahami aturannya, kita bisa hukuman penjara, ya. Makanya teman-teman sebagai calon P3K nanti harus tahu seperti apa tata cara penyusunan. Kemudian proses penyusutan arsip yang ketiga adalah penyerahan arsip status pada lembaga kearsipan. Kalau dari MPR ini penyerahan arsip statusnya. Tadi kalau arsip status apa pengertiannya? Arsip yang bernilai sejarah, ya, masa retensinya sudah habis dan berserangan dipermanenkan. Nah ini kalau dari MPR menyerahkannya ke Andri ya, gitu. Kita lanjut ke ini adalah instrumen pengelolaan arsip dinamis, teman-teman juga harus kuasai ini. Ini sering juga disebut sebagai 4 pilar kearsipan, 4 pilar arsip dinamis. Ya, sering disebut dikatakan instrumen pengelolaan arsip. Yang pertama adalah tata naskah dinas atau biasa disingkat TND. Jadi nanti teman-teman kalau sudah menjadi P3K sudah harus mengenal istilah-istilah seperti TND, CRA. Nah, itu istilah-istilah yang familiar ya di dunia kearsipan ya. Nah, tata naskah dinas ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembuatan surat. Ya, pedomannya itu ada bagaimana tata cara penyusunan tata naskah dinasnya itu ada di Perka Andi nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinas. Sementara turunannya sendiri itu diserahkan kepada instansi masing-masing. Seperti saya yakin MPR sudah punya pasti ya. Untuk TND di lingkungan MPR sendiri itu adalah berpedoman pada Andri, tapi teman-teman mempunyai aturan sendiri yang lebih detail biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, instrumen kedua adalah klasifikasi arsip atau KA biasanya disingkat ya. Ini pedoman penyusunannya ada di Perka Andri nomor 19 tahun 2012. Ini juga sama. Di MPR juga pasti ada peraturan kepala MPR-nya ya tentang tentang daftar klasifikasi arsipnya. Karena tanpa daftar klasifikasi arsip, kita tidak bisa memberikan nomor surat, kita tidak bisa melakukan proses kearsipan yang lainnya. Karena semuanya harus ada klasifikasinya, harus ada klasifikasi arsipnya. Untuk bisa nanti melakukan penyusutan, pemindahan itu dasarnya harus ada klasifikasi arsip. Ya. Kemudian instrumen yang ketiga adalah ada jadwal retensi arsip atau disingkat JRA. Nah, ini adalah berisi tentang masa simpan arsip. Ya, ini biasanya pedomannya sendiri sudah diatur di Perka Andri 2012. Kemudian seperti apa dasarnya, jadwalnya itu diserahkan kepada masing-masing. Seperti di MPR. MPR pasti sudah punya JRA. Jadwal retensi sudah punya ya. Jadi JRA itu berisi tentang semua arsip yang ada di MPR dan beserta dengan keterangannya apakah arsip itu masa simpannya berapa lama. Misalnya untuk arsip dinamisnya berapa lama. Misalnya arsip surat undangan, itu simpan berapa lama itu ada di dalam daftar ini.
Kemudian setelah itu nanti ada lagi daftar sampai status akhirnya. Apakah nanti arsip ini status akhirnya permanen atau musnah itu ada di dalam jadwal referensi arsip. Nah, ini juga menjadi pedoman kita dalam melakukan penyusupan arsip ya. Jadi kita tidak serta-merta enak aja gitu kita melakukan penyusupan. Tidak, kita lihat berdasarkan jadwal referensi arsip, berdasarkan JRA-nya, berapakah umur simpan arsip ini? Berapakah umur simpan aktifnya? Kemudian inaktifnya berapa lama? Dan kemudian status akhirnya permanen atau musnah. Itu nanti semuanya apa? Atau ada lagi status status arsip itu ada 3 ya. Ada musnah, permanen, dan dinilai kembali. Nah, ini ada 3. Jadi nanti semuanya bisa diketahui melalui JRA. Ya. Kemudian instrumen yang keempat adalah sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis atau disingkat SKKAAD. Ya, pedomannya sendiri. Ada di PKAD 17 tahun 2011 dan teman-teman juga. Saya kurang tahu kalau di MPR sudah ada atau belum. Karena yang sangat wajib adalah klasifikasi dan JRA. Namun kalau kita biasanya juga ini disyarat ya, biasanya untuk penilaian keaktifan ini juga disyaratkan dan penting juga ya, penting juga. Tapi kalaupun tidak ada SKKD masih bisa jalan dengan JRA dan KA, seperti itu. Tapi kalau tidak ada klasifikasi itu tidak bisa, ya. Nah, sistem klasifikasi keamanan akses ini adalah berisi tentang pedoman untuk menentukan akses arsipnya ini boleh dibuka untuk siapa, ya. Jadi misalnya arsip laporan pertanggungjawaban keuangan itu nanti ada keterangannya siapa yang bisa mengakses, apakah setingkat eselon 2 boleh atau misalnya harus eselon 2 saja. Nah, itu dijelaskan di dalam pedoman ini, ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita lanjut ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini kita lanjut ke proses penciptaan arsip, ya. Di awal tadi di dalam prinsip pengelolaan arsip ini, pengelolaan arsip dinamis ini dilakukan oleh pencipta arsip dan lembaga kearsipan, ya. Seperti MPR itu disebut sebagai pencipta arsip, ya. Lembaga kearsipan tadi sudah disinggung ya di awal ya, ada 4, ada ANRI, ada arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten kota, dan ada arsip bidang tinggi. Ini juga dihafal ya teman-teman ya, ini biasanya keluar misalnya. Kemudian di penciptaan itu ada proses pembuatan arsip dan proses penerimaan. Nah, ini juga di pembuatan dan penerimaan arsip dilaksanakan berdasarkan tadi ya. Ini sorry, ada yang kekurangan. Ini harusnya satu lagi ada JRA. Ya, dari ada data naskah dinas, klasifikasi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan arsip. Dan jadwal referensi arsip. Nanti saya perbaiki dulu materinya sebelum disampaikan ke teman-teman. Nah, teman-teman, di dalam penyelenggaraan naskah dinas, ini apa saja yang dibahas dalam naskah dinas? Ini ada yang pertama ada pengeluaran surat masuk. Kemudian ada pembuatan naskah dinas, kemudian ada prosedur surat keluar, ya, kemudian ada tingkat keamanan, suatu kecepatan prosesnya nih, apakah segera, penting atau biasa, dia di surat itu nanti ada keterangannya ya, sifatnya seperti itu. Kemudian penggunaan kertasnya seperti apa? Kalau mengacu pada peraturan ANRI biasanya kertas naskah dinas itu harus A4 ya untuk koresponden, tapi kalau untuk laporan itu boleh A4. Kemudian untuk bagaimana pengetikan sarana administrasinya, komunikasinya bagaimana. Kemudian warna dan kualitas kertasnya seperti apa. Biasanya kalau untuk keperluan naskah dinas itu minimal HTS 70 gram ya, minimal, boleh lebih. Kenapa? Karena ukuran 70 gram itu dianggap yang aman untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini adalah perangkat kerja dan dinamis dan sarana penyimpanannya. Gambarnya tidak jelas ya, teman-teman ya. Teman-teman sebagai calon tugas P3K harus pahami. Jadi nanti sudah mengerti gitu. Seperti apa sih yang disebut dengan folder, atau seperti apa sih drive ya. Ini adalah gambarnya. Ini adalah map gantung. Map gantung ini posisinya ada di central file atau di clean cabinet. Fungsinya untuk menyimpan arsip aktif ya. Kalau arsipnya sudah inaktif, sudah tidak lagi disimpan di map gantung.
tapi nanti disimpan di dalam box arsip. Jadi map gantung ini hanya arsip yang berlaku untuk arsip aktif. Kemudian ada juga istilah petunjuk atau guide atau sekat, ya, nama lainnya, sekat aktif, guide aktif. Nah, ini posisinya ada di dalam map gantung. Fungsinya untuk memisahkan antara surat arsip atau arsip yang satu dengan arsip yang lainnya. Ya, di dalam petunjuk atau guide ini nanti ada yang disebut dengan badan guide, itu yang besar, dan yang kecil yang menonjol, ya, yang menonjol ini adalah tab guide. Tab guide fungsinya adalah untuk menyimpan keterangan, ya, biasanya di indeks atau di nomor klasifikasinya atau di keterangan subjek masalahnya. Kemudian ini adalah map folder. Map folder ini bisa juga disimpan di dalam map gantung, ya, idealnya, ya. Jadi sebelum arsipnya disimpan di map gantung, simpan dulu di dalam map folder, kemudian diberi guide, diberi sekat, setelah itu baru disimpan di dalam map gantung. Jadi map gantung seperti kantongnya, seperti itu, ya. Kemudian yang dibilang sampel retensi. Nah, sampel ini yang menunjukkan nanti suatu arsip dinilai berapa lama waktu simpannya. Ya, ini biasanya nanti di sampelnya adalah untuk arsip aktif dan inaktifnya. Jadi nanti kita kalau mensortir surat itu sudah dari posisi central file atau di link kabinet harus turun, kita dasarnya adalah surat yang sudah disampel dengan sampel retensi ini. Kemudian ini ada nomerator, ini untuk memberi nomor surat, ya, biasanya nomor surat masuk, ya, seperti itu boleh juga. Tapi ini saat ini mungkin teman-teman sudah menggunakan Srikandi, ya, di MPR, ya. Ada aplikasi catatan dari Andri, nah mungkin nomor ini sudah tidak digunakan lagi, karena ini biasanya zaman dulu yang belum arsipnya elektronik, jadi arsip pasnya dikasih nomor untuk menginput ke dalam agenda surat masuk, ya, dulu masih seperti itu. Kemudian ini adalah sampel tanggal untuk memberi tanggal surat masuk, dan ini adalah box sampelnya. Kemudian ini adalah gambar map arsip, ya. Map arsip ini adalah untuk apa bedanya map arsip dan map folder? Ada yang bisa bantu? Kalau map folder itu digunakan untuk menyimpan arsip aktif yang berada di dalam map gantung atau yang disimpan lagi di dalam central file atau link kabinet. Sementara kalau map arsip ini adalah untuk menyimpan arsip yang aktif yang penggunaannya sudah menurun dan disimpan di dalam box arsip. Nah, ini adalah box arsip. Jadi ini di sini adalah map arsip untuk menyimpan arsip inaktif, ya. Nah, ini adalah lemari link kabinet atau central file, biasanya disebut dalam istilah kearsipannya. Ini adalah lemari arsip. Lemari arsip ini boleh untuk menyimpan arsip aktif, misalnya arsip yang disimpan di dalam Outner. Outner itu, Outner itu teman-teman saya perlu ingatkan sebagai calon aksesaris, teman-teman harus tahu bahwa menyimpan arsip di dalam Outner tidak lagi boleh dilubangi, ya. Kalau mau menyimpan arsip di dalam Outner, boleh-boleh saja, tapi simpanlah di dalam plastik Outner-nya. Jadi tidak langsung kertasnya dilubangi, tapi plastiknya dilubangi, kemudian simpan arsipnya di dalam Outner, itu boleh. Seperti itu. Ya, nanti kemudian Outner-nya disimpan di dalam lemari arsip seperti ini, boleh. Nah, ini adalah rak box arsip. Ini biasanya digunakan untuk menyimpan box arsip yang di atasnya ini, yang isinya adalah arsip inaktif, ya. Nah, ini adalah rak penyimpanan arsipnya. Kemudian ini adalah lemari kardex atau lemari tahan api, ya. Lemari kardex sendiri ini digunakan untuk menyimpan arsip inaktif atau arsip statis, ya. Kalau rak penyimpanan arsip ini biasanya hanya arsip inaktif. Sementara kalau sudah statis karena dia bernilai sejarah tinggi, itu biasanya disimpan di lemari yang lebih tahan, lebih aman lagi, ya, yaitu di lemari kardex, ya. Nah, ini juga adalah jenis lemari untuk penyimpanan arsip inaktif dan statis. Ini adalah lemari OPEX atau biasa disebut wall OPEX, ya, di MPR juga banyak, ya. Kita lanjut. Ini adalah penyimpanan arsip aktif. Ini gambarnya, ini map gantung nih. Tadi folder di dalam sini, kemudian disimpan di dalam map gantung dan disimpan di dalam filing kabinet. Ya, ini adalah inaktif, ya. Box-boxnya disimpan di dalam arsip. Nah, ini pemberkatan arsip dengan klasifikasi ini sudah diberi nomor klasifikasi sehingga nanti ketika mau mengambil itu sudah mudah sekali karena sudah ada kodenya, jadi tidak butuh waktu lama, ya. Nah, kita sekarang berlanjut ke pemberkasan, ya.
Pemberkasan ini sudah masuk dalam area penyimpanan ya, penyimpanan arsip. Nah ini apa itu pemberkasan? Pemberkasan adalah kegiatan menata dokumen dalam bentuk berkas dan mengatur dalam tatanan yang sistematis. Nah, teman-teman kita yang bekerja di lembaga pemerintah itu kita menyimpan arsip berdasarkan subjeknya ya. Itu sudah menjadi pedoman aturan baku bahwa kita di lembaga pemerintah menyimpan arsip berdasarkan subjek. Sementara kalau di luar lembaga pemerintah, mungkin di perusahaan swasta, itu masih ada yang menyimpan arsip berdasarkan subjek, ada, kemudian berdasarkan wilayah ada, berdasarkan abjad ada, berdasarkan tanggal ada, itu masih ada yang seperti itu. Tapi kita di lembaga pemerintah, kita sudah ditetapkan untuk menyimpan arsip berdasarkan subjeknya. Ya, kenapa? Karena arsip kita di lembaga pemerintah itu banyak sekali ya. Bayang nggak kalau misalnya arsip disimpan berdasarkan sistem abjad misalnya, huruf A gitu ya. Oke, misalkan taruhlah untuk nama organisasi dari A. Bayang nggak? Semua organisasi yang berhubungan dengan tempat kerja teman-teman dikumpulkan jadi satu. Itu akan sangat bercampur baur ya. Jadi itu hanya untuk nama organisasinya saja. Tapi masalahnya apa? Bercampur baur. Nanti masalahnya adalah ketika suatu saat dibutuhkan itu mencarinya akan sangat sulit. Karena kita tidak tahu nih untuk arsip yang misalnya tentang sidang MPR tahun 1997, kita mau ambil itu sudah sulit sekali ya kita mencari dari melalui sistem abjad ya. Tapi kalau kita mencari tentang sidang MPR 1997 mungkin bisa disearch dengan sangat cepat. Itulah kenapa di dalam lembaga pemerintah ditetapkan penataan arsipnya berdasarkan sipil. Ya. Kemudian ya tujuannya adalah untuk menemukan kembali informasi dengan cepat dan tepat. Kita sudah jam ini ya. Kemudian prinsipnya itu harus berdasarkan sistematika, masalah, dan jenis ya. Nah ini adalah kode klasifikasi arsip ya, dikelompokkan berdasarkan jenis arsipnya. Seperti misalnya ini, arsip kepegawaian. Nomor besarnya adalah kepegawaian, kemudian dari kepegawaian dibagi-bagi lagi jadi sub masalah ya. Nah, ini adalah indeks. Indeks adalah kata tangkap dalam satu arsip. Misalnya arsipnya tentang surat undangan sidang MPR bulan triwulan 1 misalnya. Ya. Maka kata tangkapnya adalah apa? Bukan surat undangannya ya, tapi adalah sidang MPR. Seperti itu. Nah, ini saya sudah terlalu bahas detail ya, karena kita terbatas. Ini ada cara mengindeks, nanti teman-teman bisa pelajari tahapan-tahapannya. Ini adalah daftar bekas dan daftar isi bekas. Ini adalah output dari pengelolaan arsip. Teman-teman tidak bisa dikatakan sudah mengelola arsip bila teman-teman tidak membuat daftar bekas dan daftar isi bekas. Ya, ini adalah bukti output dari pengelolaan arsip. Nah, ini adalah contohnya daftar bekas dan daftar isi bekas. Nah, kemudian juga di dalam proses penyimpanan ya itu nanti akan ada prosedur peminjaman arsip. Bisa teman-teman lihat. Salah satu peralatan yang digunakan adalah out indikator ya. Ini saya mungkin akan saya beri tambahan waktu karena tadi juga kita mulainya terlambat ya karena sempat terganggu dengan noise dari luar. Jadi nanti saya beri tambahan sekitar 15 menit ya. Salah satu perlengkapan arsip yang sering mungkin akan teman-teman temui dalam soal adalah out indikator, out sheet ya. Ini fungsinya untuk memberi tanda pada arsip yang dipinjam. Jadi out sheet itu adalah seperti kartu peminjaman ya untuk memberi tanda menandai arsip yang keluar dari map gantung misalnya. Teman-teman bisa bayangkan nggak ada satu map gantung kemudian diberi tanda disebut dengan out sheet atau out indikator. Intinya untuk memberi memberi tanda bahwa arsip yang ada di map folder tersebut sedang dipinjam. Jadi ketika nanti kita sudah kembali, teman-teman memasukkan ke dalam map gantung lagi, sudah tinggal lihat yang ada out sheet-nya tadi, ya. Kebayang ya, nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, ini adalah contohnya dari formulir peminjaman atau out sheet.
Ini adalah buku peminjaman juga wajib dimiliki, sehingga nanti kita bisa telusuri jika suatu saat arsipnya hilang, siapa yang meminjam, kapan dipinjamnya. Nah, ini adalah out indicator ya tadi ya, atau juga disebut out guide atau out sheet. Nah, bedanya kalau out guide itu adalah mengganti folder yang dipinjam ya, dibuat agak tebal dengan label out di setnya. Sementara kalau out sheet itu diletakkan di dalam arsipnya, lembarannya ya. Jadi ada out guide dan ada out sheet. Nah, ini out indicator seperti ini. Bayang ya, keluar atau out itu boleh di sini. Misalkan diberi warna yang agak menyolok, misalnya warna kuning atau merah. Sehingga kita tahu nanti langsung ketika kita mengembalikan arsipnya bisa langsung cepat yang ada tanda out indikatornya. Nah, kita ke pemeliharaan arsip teman-teman. Jadi pengaturan arsip ya yang dimulai dari ruangan itu juga harus terjaga, mulai dari suhu yang baik adalah sekitar 20 sampai 22 derajat. Ya, kemudian kelembagaannya 60 sampai 75%. Kemudian ruangannya harus terang tapi tidak boleh terkena sinar matahari. Terang tapi tidak terkena sinar matahari ya. Kalau terkena sinar matahari itu bisa merusak serat ya, karena sinar ultraviolet adalah musuh besar serat kayu pada kertas. Kemudian ruangannya harus mempunyai ventilasi yang merata dan terhindar dari kemungkinan serangan api, air, panas dan sebagainya. Kemudian tempat penyimpanan ya hendaknya diatur secara renggang agar ada udara ya di antara box-box ya. Jadi kalau misalnya boxnya itu memuat 6, janganlah ditaruh 6-nya, kasihlah 5 gitu supaya ada space untuk sirkulasi udara, jadi tidak terlalu padat. Kemudian salah satu cara untuk menghindari dari kerusakan arsip adalah memberi camper ya, boleh ya. Kemudian larangan nih, teman-teman kalau sudah belajar tentang kearsipan, teman-teman saat mengerjakan mengelola arsip tidak boleh lagi membawa makanan atau minuman di daerah pengolahan arsip. Kenapa? Khawatir mengotori atau merusak arsip yang sedang kita kerjakan. Ya, apalagi merokok ya itu tidak boleh sekali. Nah, ini adalah alurnya. Tadi kita sudah pelajari dari arsip aktif dan inaktif. Ini adanya di lembaga pencipta arsip seperti MPR disebut sebagai lembaga pencipta arsip. Kemudian di antara proses inaktif ada proses penyusutan berdasarkan JRA, jadwal retensi arsip. Ini ada 3. Kemudian setelah nanti ditentukan apakah arsipnya itu dimusnahkan atau permanen, ya, maka yang arsip bernilai permanen itu diserahkan kepada lembaga kearsipan atau kalau dari MPR diserahkan kepada ANRI. Dan ini statusnya menjadi arsip statis, ya. Nah, tadi tentang pengelolaan arsip ya. Sekarang saya mau ke jabatan fungsional kearsipan. Ini juga sebagai pengetahuan dasar teman-teman bahwa di dalam kearsipan itu kita dikenal dengan jabatan fungsional ya, kearsipan. Nah, ini ada 3. Yang pertama adalah arsiparis. Arsiparis itu diatur dalam Permenpan. Yang pertama adalah Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Namun Permenpan RB ini adalah untuk jabatan fungsional secara umum, ya, termasuk di dalamnya arsiparis. Kemudian kalau untuk arsiparisnya sendiri itu diatur dalam Permenpan RB nomor 48 tahun 2014 tentang jabatan fungsional arsiparis. Ya. Kemudian jabatan fungsional yang kedua ini sama-sama dikuatkan dengan SK dari pemerintah ya, dari pimpinan tertinggi. Kalau teman-teman mungkin dari ketua MPR ya, SK-nya ya. Kalau saya dari gubernur, SK arsiparis saya ditetapkan oleh gubernur. Kalau teman-teman mungkin nanti P3K kalau lulus itu SK-nya ditetapkan oleh kepala MPR ya. Nah, ini adalah ada P3K. Kemudian ada juga disebut pengelola arsip. Nah, ini biasanya statusnya bukan ASN atau P3K. Kalau di tempat saya itu ada namanya pegawai PJLP. Nah, ini disebut dengan pengelola arsip. Ya. Jenjang jabatan sendiri, kalau untuk P3K itu di dalam peraturan Permenpan RB tentang P3K itu disebutkan, tapi tidak dijelaskan kategorinya kalian atau keterampilan ya, yang saya lihat ya.
Sementara kalau untuk jabatan aksesori sendiri sudah detail. Nah, ini juga biasanya setelah keluar ya teman-teman ya. Untuk kategori keterampilan ini ada pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Ini ada di Permentan RB 48 tadi ya 2014. Kemudian sama di Permentan RB 1 2023 juga disebutkan seperti ini. Dan untuk kategori keahlian ada ahli pertama, ahli muda, madya, dan utama. Saya sendiri muda. Nah, kalau untuk P3K, teman-teman, di dalam P3K itu apa ya aturannya? Ada kok aturannya ya dari 2003, saya lupa nomornya, tapi teman-teman bisa lihat di lembar terakhir kalau nggak salah ya. Untuk bidang jabatannya itu tidak dijelaskan keterampilan atau keahlian, namun disebutkan langsung pemula, terampil, mahir, penyelia, pertama, muda, madya, utama. Seperti itu ada ya di dalamnya. Saya sudah lihat. Sementara kalau untuk aksesoris kategorinya seperti ini, dan yang awal ini nomor 1 ya teman-teman ya. Diawali untuk saya nggak tahu nih kalau di MPR ini pengangkatan P3K-nya untuk apa, untuk aksesoris untuk P3K aksesoris ahli pertama ya. Ya bukan pemula ya. Ya, gitu. Ahli pertama, Bu. Ahli pertama ya, berarti teman-teman semua yang ada di sini pendidikannya adalah S1 ya minimal ya. Ya. Oke. Kita sudah jam 5. Jam 5.03. Ini sudah selesai materinya. Terima kasih banyak. Silakan langsung saja kalau ada pertanyaan, saya beri tambahan waktu sekitar 15 menit dari uraian yang saya sampaikan. Tentang apa sih sekitar kearsipan, saya persilakan. Ada pertanyaan? Atau bingung? Bagaimana, atau terlalu banyak bahasannya? Bu, saya abai Ya, maaf, Bu. silakan Pak Bay. Nomor nicknya belum ada sih. Iya, mudah-mudahan nanti segera punya ya. Iya, amin. Enggak, Bu, nanya ini aja tadi materi-materi yang Ibu itu, apakah kita bisa dapat materi tersebut atau bagaimana, Bu? Bisa, ya, bisa sudah saya sampaikan ke Matia, nanti dari panitia akan menyampaikan kepada teman-teman semua. Termasuk nanti pertemuan berikutnya kita membahas soal ya. Membahas baik. soal, kalau saya kurang tahu nih, saya lupa waktunya berapa lama untuk MPR. Biasanya saya kalau di tempat lain itu 3 jam, itu untuk 90 soal. Bisa cepat, bisa lama. Bisa juga lebih dari 100. Kemarin kita sempat sudah pertemuan yang ketiga, itu kita bisa sampai 100 lebih. Untuk nanti, Bu, untuk pelatihan Ya. nanti seperti ini ya, apa maksudnya langsung arsiparis, tentang arsiparis langsung gitu, Betul. seperti ini kita. Langsung nanti kita bahas satu persatu. Sudah ada kunci jawabannya, dan nanti ada penjelasannya juga saya cantumkan. Biasanya saya suka cantumkan peraturan-peraturan terkait ya, biar teman-teman nyarinya nggak usah bingung lagi, nggak usah, biar cepat, kan namanya juga sebagai alat bantu belajar ya. Iya. Jadi diharapkan ini sebagai basic, materi hari ini sebagai basic, jadi percayalah yang tadi saya sampaikan itu keluar. Ya, keluar di dalam soal-soal. Kemudian nanti saya sertakan juga penjelasan jawabannya yang kira jawabannya perlu penjelasan. Tapi kalau sudah jelas itu biasanya kita saya nggak kasih penjelasan lebih lanjut. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi pertanyaannya? Apa aja tentang kearsipan? Saya terlalu cepat apa gimana tadi nyampeinnya? Soalnya materinya banyak, tapi waktunya hanya 1 jam lebih. Jadi tips-tipsnya yang pertama yang harus dipelajari adalah Undang-Undang 43 tadi ya 2009, kemudian PP 28 itu dulu yang wajib. Setelah itu 4 instrumen: tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal referensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan arsip. Ya, itu yang teman-teman pelajari insya Allah. Kalau teman-teman pelajari nanti teman-teman bisa dengan mudah menjawab. Nah, seperti misalnya nanti teman-teman mungkin akan memilih soal bahwa artikel bersifat otentik. Ya, otentik apa? Ini kita bingung ya. Di Undang-Undang 43 ini sudah dijelaskan. Di lembaran penjelasan di akhir. Teman-teman bisa lihat. Jadi Undang-Undang 43 itu saya salut ya dengan yang di Indonesia. Itu lengkap sekali.
Undang-Undang 43. Udah penjelasannya apa? Eh, otentik itu apa? Terpercaya itu apa? Itu lengkap sekali, teman-teman bisa pelajari. Sama di PP 28 juga begitu lengkap. Jadi kalau waktunya singkat ya, saya saran saya itu teman-teman baca saja, tidak usah baca yang lain-lain. Baca saja Undang-Undang 43 dan PP 28. Begitu sudah. Ada pertanyaan lagi? Masih cuma Pak Abai aja ini? Atau bingung? Ini semua sudah masuk ya, 11 orang ya. Harapan saya nanti semuanya lolos ya. Sudah ikut tes. Sudah ikut bimbelnya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, karena waktu kita sudah lewat jam 5, kita kembali ke langsung live room, atau teman-teman harus kembali ke main room ya? Gimana? Kalau saya sih sudah boleh live room. Mungkin teman-teman harus kembali ke main room ya? Baik, kalau seperti itu saya ucapkan terima kasih. Semoga penjelasan saya kali ini bermanfaat, bisa dimengerti, bisa diterima, bisa dihafal, dan bisa sebagai alat untuk menjawab nanti soal-soal. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan yang terjadi pada sore kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.